Ang katong makada ro tumbal lalin ro de kamu lolong tapon ang katanya gapi palolong akong kana balang. Ya, maka de guru ta kalisiden re ngatu kong kana daripada digaga. Ya kong kamu jamang kay taja ko di kamu jam de kay tajang. Istilahnya guru ta itimbang makapetan ditimbang anu de. Ya kuya yang penting tajami mon ripi matu to siurus ya ko de tajami manasa malampu pak jallo na malaikat kada terno tami kokur. Kama kiro. Ya nangka kepala desa de gaga laporan tata langsung kitikang. Tapi ya kong kakalaporan mong kamu paresa, makanya kan namanya syafaat. Kade nulis suku maka tayo suku sampai jako aja teman-teman ko taulino mo na suku kecuali wali si bawa nabi. Apa ya kata nimeti atina ko pong Allah Ta'ala. Iya ko rupa tau mindegaga itu. Napakanjaki paringaran na tak dengi bacana. Na taru makanjak bacana na lupay ka desin rakani. De nulis makanja makotihan namope ko bate na Allahu Akbar. Lese matu. Ya na tate masih mak belu baso na salamasi ya barasi ngite mo rin nasa yano ya tatama ko Baiklah hadirin maksiral muslimin dan muslimat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya marilah kita memasuki acara inti yaitu ceramah taksiyah yang insya Allah akan diantarkan oleh Bapak Al-Ustaz Muhammad Yusuf S. Sosi. Kepada beliau dengan ini dipersilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bil hadis likulli shay'in hasabi wa hasabi ummati baina si'tin wa sab'in. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulil karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin. La haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hadirin wal hadirat ikhwanu fillah, sidang jamaah takziah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama wilawi lekuri di seluruh yang hadir melayak pada malam hari ini, mari kita bersama-sama membacakan suratul Fatihah yang kita niatkan pahalanya kepada almarhum Haji Abdul Rahim Santari. Memagi-magi barakat suratul Fatihah nawat dimancaji syafaat. Wabil khusus lori alina almarhum imak ginan caji atajangang asagenang ngari lalaku buruk nama kuto paropai mangananungang asalamakan dari wana akhirat mati insyaallah. Ila hadhihi niyyah kulli niyatin salihah ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i wassolihin wal malaikatil muqarrabin wa khususan ila arwahi almarhum Haji Abdul Rahim Santari. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya pakai bahasa Bugis atau bahasa Indonesia?
campur. Ada yang tidak mengerti bahasa Bugis? Oh ngerti. Oh iya. Maka lilasa di macarama kak nasabak disakan manglokin ro ndi kawak bokori. Ya. Saya di sana. Ya. Ya. Oh nah. Ya, saya mohon maaf Pak yang di belakang. Jadi saya ndak tahu penceramah kemarin malam membahas tentang persoalan apa, karena saya tanyakan tadi juga maka dicampur-campur. Pak itu di Patasyai Pak Bu ada kekurangan. Kadangkala 3 malam itu kita mengambil 3 penceramah, tapi kadang pembahasan berulang. Jadi nasabak dia nang katomak janji maka dekeke bahas. Dan juga kita penceramah tidak tahu apa yang dibahas penceramah sebelumnya. Narimakona naro angka kamma matu pembahasaku tidak sama dengan yang disampaikan guru tak sebelumnya. Bukan berarti kita mengatakan mana yang salah, tidak. Kadangkala dalam hukum itu ada beberapa pendapat. Makanya saya ceramah mungkin sekitar 50 menit ya. Muyaro metatoni di. Biasanya sia kemana ceramah teh? Iya, 50 menit saya ceramah, 10 menit saya buka sesi tanya jawab. Ya, kakama matu bahasa atau engkau bahas tidak sesuai dengan penceramah sebelumnya, ya takutan namui, aja tak ada desa kadaki gana stasia curi. Nah, itu yang penting saya nukan. Sebenarnya begini. Iya kotomelo mak bicara amatengang si bawa atau tungang, sebenarnya kita setiap malam itu mati. Makanya doa sebelum tidur itu kan bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kalau kita bangun alhamdulillahilladzi ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Sebenarnya bahasa Ogine itu terima kasih banyak puang taparewa kanga atutu ngakuri watu puraku tapamate. Makanya makanya bita an-naumu akhul maut, yaitu matin resitonganna masilas surangnya si bawah amat yang. Tapi penting sampaikan, kenapa tidur itu dikatakan mati padahal dia hidup. Nah sabaya ruwe ang keteluh. Yang pertama itu adalah ruh idofi. Ini yang diangkat pada saat orang tidur. Yang kedua ada namanya ruhul kadim. Inilah yang diangkat, diperjalankan pada saat orang mati suri. Kemudian ada namanya ruhul haya. Inilah yang digenggam oleh Allah ketika orang wafat. Makanya tahap pencabutan nyawa itu kan 3. Dari ujung kaki ke lutut, dari lutut ke pusar, dari pusar sampai ke kerongkongan. Orang tua dulu kalau melihat orang sakit, lomit atau malasa biasa maka daw angka mau padua. Atau maka da cik di mani. Ya kau tahu dena pahangi, maka dan kagapit tahu talu nyawana. Padahal yang dia periksa itu sebenarnya perjalanannya. Jadi orang yang sakarat itu disentuh kakinya. Jadi kalau sudah dingin bagian lutut ke bawah, pasti mak batu tuh wetangnya. Keras perutnya. Di situ ada seperti jarum. Pada tuh jarumnya mendrek. Kadang lewat kaki kiri, kadang lewat kaki kiri kanan. Cari itu. Semua orang kalau mau mati tuh, cari itu. Itu seperti jarum begini lompat naik. Tapi itu tuh lilolo mendrek. Ya kena api posisi pas di pusar, lewat 2 kali ketukan ke atas pusar, kemudian kepek wetangnya, tomate ya tuh. Tapi ya kok itu junna posi enak tenang, dena kepek wetangnya, ya natutok ipalolang. Itulah orang yang mati suri. Jadi bedanya mati suri dengan mati, di situ saja. Makanya orang yang memeriksa itu betul-betul harus tahu. Kecuali kayak medis di rumah sakit, magampang, nasabak angka patesna. Ya kok boleh kak dinerisang. Makanya kok kan kemana mau tuh tandrana. Saya cuma tidak bisa kasih tahu semua dalam saya mempelajari tasawuf itu hampir 15 tahun. Tapi tidak hatam, sampai hari ini tidak hatam. Kadang masih bertanya sama guru tak. Karena akhlaknya yang saya lebih banyak fokus. Jadi guru tak erona pak gurongang. Maka dia kalau kau minta tahu malasa apa mu peresah. Yang pertama ite ingat nah.
ini hidung. Ya nadena si lampu ingat na tahu tandra itu. Jadi si lesera tu buku ingat na tahu tangana, leko tu tangana itu maka dai gorota ya ko patu letang siratal mustaqim. Itu nama masuk. Itu cuma istilah yang orang tidak mau buka. Padahal itu dalam tasawuf sebenarnya kata ya ko patu letang siratal mustaqim namati bombang iritasi kan itu yang biasa istilah. Ya kidi kade ni pahang. Ya sangele letang siratal mustaqim ya. Ya ko bombange kadanga. Ya nama raku kadanga na te tandra itu. Ya ko sile serang ingat na tandra to. Makanya tapatiti, patiti lao tau. Ya ko denu le titi lao tau tala pasangi na buang, tapatiti lao bio, miringkan ke kiri baru lihat sampingnya. Ya ko tak bicangi arivina tau wedena kandre ko lantai ya pas bagian di bawah ini yang di bawah sikunya ini. Ya ko dena kandre dena liwang do ngaso ya tu. Ya kong ka tahu malasa na magkala mo pa bali law kiri bali law kanan aja mo tamaselang madari ketomia tu. Itu tandra. Sebenarnya kan yang paling pertama itu diperiksa rambut. Apa ya tulo emang tandrang. Ya ko lega iruh na ulo na te detu na magarese ko isapuro. Ya na tu nakadagurota pito ko watakalemu anu matemana mak bicara. Termasuk ulo tapi dewa poda mana ngero nasaba ang kanamu dan alim tu pakai beta. Itu dipakai. Ya kona karawai te ulo itu Imamul Ghazali mengatakan 40 hari sebelum kematian seseorang itu ruh rambutnya itu sudah dicabut. Tapi ya komeki maperesa amateangang periksalah di waktu sudah asar. Ya napura mas sampai jangan asar ate baru betul. Kadang ujung kuku juga diperiksa. Tapi ya paling manasang itu hidung, kadang nggak tahu kemudian rambut. Itu yang paling anu, kemudian dimiringkan. Kemudian itu untuk tanda. Tapi maki saya sedikit bahas. Dalam tasawuf, kenapa orang tidur dikatakan mati? Padahal ia rotau matin roy kadena mate. Nah sabab memang tau matin roy ruhnya diangkat. Jadi maka dia itu mati. Tapi ia kok tau mati igenggami berarti dia ini parewa. Itu bedanya. Makanya itu ampai ko matin roy tau wena katulu-tulu kama kita. Tapi mata aga na pakai makita tau katulu-tulu sehingga dia bisa melihat padahal matanya tertutup. Maka daki mata batin itu bukan. Itu adalah pandangan ru'idafi. Iya na tu nang ka istilah ni kabatin. O kumana itu monro. Tapi dia bahas ya. Itu kan saya tidak lari ke situ kan ni kabatin. Makanya ulama kita dari dulu itu sudah membagi. Jadi makanya kong kata matinron katulutul kan dia bisa berada di alam lain. Lau Jakarta malau lisu pada alam kami konratin roy. Iya, boleh jupanda mak balanca noki pangkap monro. Padahal ya komangoto itawe kadang 2 jam. Tapi 5 miman nek matinro napoli jupanda malolisu. Berarti ada alam bisa ditempuh dengan sekejap hanya dalam waktu yang singkat. Tapi ketika jasad, kan sekarang bisa dibuktikan dengan video call toh. Ya kong kata ko Jakarta na video call hanya sepersekian detik bisa sampai di sini. Ia tu na pakai tau pandrite bangsa nana guru Teki Abdul Rahman Ambodale sehingga dia bisa berada 2 tempat dalam satu waktu. Tapi dia bongkar air. Nah sebab itu lari ke tasawuf. Makanya orang yang mati itu sebenarnya tidak mati. Istilahnya mati ya kini kau makadaki. Mati itu berarti terpisah antara ruh dengan jasad. Itu yang disebut dengan mati, meninggal. Makanya kan begini, ya kau nyawa si bawa tak kali si bawa, makadaki tahu bicarogina. Kalau legai nyawa na te legai ruh na tahu makadaki kawatak kali makadaki wujud toh wujud ia kawatak ruhnya kita mengatakan warialah makanya angkayasa baca dong warialah itu baca dong ruh. Nah, nanti kita akan bahas ke dalam kenapa ada di sini ini nih yang kadang orang keliru memahami sehingga banyak yang menyalahkan. Sebenarnya orang yang meninggal itu hanya pindah jadi masarami watakalewe siwawa rueh. Ruh itu kan hanya ditarik, kemudian digenggam. Jasad ini yang hancur.
Tapi ada di jasad itu yang tidak hancur. Itu pusat saraf yang disebut dengan tulang ekor. Itu yang tidak hancur. Nah, makanya ketika orang meninggal, itu yang tertutup usianya, umurnya, bukan kitab catatan amalnya. Makanya di dalam Al-Quran itu mengatakan, innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Ia panata tutup kita catatan amal natasi dia tahu nareko kama ilino. Berarti orang yang meninggal itu hanya usianya yang tutup. Tapi kebaikan tetap harus mengalir terus. Nah, ini yang banyak anak-anak tidak pahami. Sehingga kadang kalau orang tua sudah meninggal selesai persoalan. Padahal usianya yang tutup. Tapi buku catatan amal itu terbuka. Kenapa terbuka? Karena amal yang dia sudah lakukan dengan amal jariah itu masih mengalir. Kebaikan anaknya masih mengalir. Makanya kan ada namanya syafaat pahala. Anak temaki buah deceng, tomotoy malolongan. Itu dari situlah hadis Nabi mengatakan, siapa yang meninggalkan 3 atau 2 anak perempuan ahli ibadah, ibu bapaknya tidak disentuh api neraka. Itu janji Nabi. Siapa yang meninggalkan 2 atau 3 anak perempuan ahli ibadah, maka ibu bapaknya tidak disentuh api neraka. Ya miko anak arone sabarak. Nah, itu jadi masalah. Makanya Nabi itu kan berdoa, perbanyaklah perempuan dari keturunan umatku kelak. Makanya ada satu riwayat mengatakan, ya'ti bi akhir zamani min ummati. Ada juga di hadis lain mengatakan, la taqumus sa'ata asyara ayatin. Salah satunya di situ adalah 1:40. Dia mengatakan 1:50. Jadi dena kama lino na reko perbandingan na arone wesiba makun raye 1:40. Ada mengatakan 1:50. Sekarang kan 1:7. Kan masih jauh toh. Nah iya. Aja mau masih lemah kadang ini kama lino. Cuma kadang yang selalu promosi itu yang akhir zaman karena ada BTN-nya. Kemudian yang penting saya sampaikan di sini, maka ia komati atau matoe lisulori pamasena pong Allah Ta'ala. Berarti umur sudah tutup. Umurnya sudah tutup. Tapi amal tetap jalan. Karena buku rekening amalnya terbuka. Kapan tertutup? Tuwafona ujurahum yaumal qiyamah. Nanti dunia kiamat. Baru ditutup kitab catatan amal. Makanya ketika anak sholat, bapaknya dapat pahala. Namanya syafaat pahala. Kecuali ada di kitabnya Imam Abu Hanifah mengatakan anak yang tidak pernah diakikah oleh orang tuanya, itu orang tuanya tidak mendapatkan syafaat pahala. Nah, ini yang penting sedikit saya bahas. Kenapa? Karena di dalam hadis Nabi mengatakan semua bayi yang lahir itu tergadai. Istilahnya di komakada tergadai, agar mempaketani ya. Maketani. Ya kongka galu ya paketaniangan, apakah hasilnya diambil? Kan tidak. Makanya ketika ada anak tergadai, kebaikannya tidak didapat orang tuanya. Makanya Nabi mengatakan akikah anakmu sebagai tebusan untuk gadaian itu. Kan ukiro. Masalahnya, biasakan ke masalah. Maka tapi kok nggak tahu mati nade ni akikai. Kan biasa ada toh. Atau di akikah cuma pakai ayam. Saya pernah dapat satu kitab akikah dengan ayam itu sah. Ayam jago. Cuma itu pendapat sahabat. Pendapat sahabat, bukan ahli fikih. Kalau ahli fikih, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hambal sepakat tidak sah. Jadi ya kongka maka da asai hakika pakai manu, berarti itu ada pendapat sahabat, bukan ahli fikih. Hanya ada satu sahabat dan ini pendapat dianggap lemah. Karena yang paling kuat akikah sah dengan kambing atau domba, itu seluruhnya. Syafi'i mengatakan boleh sapi. Karena satu sapi itu nilainya 7 ekor kambing. Nah, situ makanya dalam Fikul Islam Wadillah itu kalau karangannya Bapak Profesor Dr. Abbas Suhail, kalau kita buka itu pendapat Imam Syafi'i, bahkan kalau di Mukrimul Muqaddamah juga ada, di Fikih Al-Bajuri juga itu dijelaskan para ulama. Cuma yang penting saya sampaikan di sini bahwa ketika ada orang yang tidak sempat diakikah kemudian meninggal,
Dari sinilah guru Taki Haji Abdul Rahman Ambodale almarhum al-Maghfurlah mengatakan, ya ko angka tau dena pura ya kikai namate, akikai wiko mate. Tapi bukan akika namanya, matampung. Ini penting. Agak istilah na koki pangkep. Matampung juga ya. Sampu, ya. Iya mitulay tamput tau mate de na pura kikai. Ia komanasay pura takikai ajak tetampung. Karena ia tu atampungannya pasele aki kami. Tapahan nih. Jadi tahu matewe mitu itampung apa ia ko tahu ya kikai. Tapi ia komanasay pura kikai waktu natubo tidak usah aja na tetampungi. Nasaba ia mitu pungsina atampungannya. Ini juga imam pegawai syarat seharusnya kasih tahu. Kalau menyembeli pada pelaksanaan atampungan itu akikah. Sembelihan akikah untuk almarhum. Maka dawat diga. Angka cidi tau pandrita palabai. Abu Hanifah. Dia mengatakan orang yang tidak pernah diakikah meninggal pun boleh diakikah. Tapi bukan syariat akikah. Namanya sedekah akikah. Sama kedudukannya kurban. Kalau orang sudah meninggal bukan syariat kurban, tapi sedekah kurban. Ini nih. Tapi angka nama tu larangi, ya nang kan ustaz makada dena wading. Berarti sudah ada pendapat pikir toh. Jadi ia mia lo podangi makadan kepala bai. Angka to dena pala bai. Ini menikah kami tolah. Kan begitu sebenarnya ceramah begitu Pak. Saya itu ndak pernah mutlak harus ini, ndak. Selama ada pendapat ahli fikih silakan pakai. Karena kalau kita mau pakai satu mazhab, tidak bisa. Yang penting kan ada dalil. Makanya itu, kan Imam Tasyafi mengatakan akikah itu kan cuma 3 hari. 7 hari kelahiran, 14 hari kelahiran, dan 21 hari kelahiran. Itu sunnahnya. Kalau tidak sempat, kapan engkau punya waktu? Kalau anak itu sudah balik, maka dia yang mengakikah dirinya. Coba, itu aturannya dia. Tapi bagaimana ketika orang itu sudah dewasa? Dia yang mengakikah dirinya. Jadi ke kamar dia pernah pura akikah, kok ini nah akikah letak. Beli saja kambing, baru niatkan untuk akikah. Karena itu tergadai selamanya. Ya kong kagak maka ternikah dia nialah selena. Makanya orang yang tidak diakikah itu tergadai selamanya. Ini makanya tanah tak tengerangi gare Pak Mega tu tomatot tadi lo dena kekai katia secerak lutu pacerak na Pak Manu to. Nah ini makanya nanti kalau misalnya ada acara di rumah anak kita menikah misalnya sembelih sapi niatkan akikah. Nah, jadi ikutkan di situ sembelihannya cukup akikah. Macio nih, nah begitu. Jadi kan akikah itu kalau anak laki-laki abdalnya 2 tapi sah kalau 1. Jadi aja tak ada mesti 2 pabembe kalau nak ron enggak. Kamshan kata Nabi sah untuk 1 ekor kambing atau domba. Sebab apona Nabi tan akikah 1 kambing. Husain dengan Hasan itu 1 domba 1 domba. Jadi aja tak ada mesti 2. Cuma kalau mampu cukupkan 2. Kenapa? Karena di situ tanggung jawab laki-laki itu 2. Makanya pembagian warisan laki-laki itu dapat 2. Perempuan dapat 1. Tapi sebenarnya itu sudah adil. Cuma kadang orang tidak paham. Dia mengatakan laki-laki ini tidak adil. Kenapa perempuan dikasih 1? Laki-laki dapat 2. Sebenarnya sudah adil. Kenapa? Laki-laki kalau menikah itu sudah 3 warisannya. Perempuan kalau sudah menikah itu sudah 3 warisannya juga. Kan adil. Makanya pernikahan itu menyempurnakan agama. Tapi jangan ditambah ya, menikah 2 kali dapat banyak warisan. Enggak, jangan ditambah, enggak usah. Cukup sampai di situ. Ya. Kemudian perjalanan kan begini, dari alam ruh. Saya pernah baca di dalam satu kitab bahwa alam ruh itu 1000 tahun. Sisa butongi pancajinna ruwe nappa ipatamu kuwatan na indo. Di alam rahim. Alam rahim itu kan 9 bulan 10 hari yang normal. Ya normal toh. Ada ulama seperti Syafi'i itu kan 3 tahun lebih. Ya timanta Syafi'i telu tahun ngarua ulang itampu. Makanya pas lahir itu giginya sudah tumbuh. Ya, makanya cerdas. Kemudian 9 bulan 10 hari itu di dalam
Perut ibu itu surga. Surga itu. Makanya Rasulullah mengatakan ketika engkau ingin mencium bau surga, maka cium bayi. Itu persis sama. Jadi semua bayi itu baunya sama, tidak ada beda. Di mana-mana kalau kita cium bayi pasti baunya sama. Karena itu bau surga. Nah, makanya kita kalau disunnahkan itu kalau cium bayi mulai dari pipi kanan baca sholawat, pipi kiri kemudian diubun-ubun, kemudian kita berdoa. Ya Allah pertemukan aku dengan bau ini kelak di hari kemudian. Makomoga roba tete ini. Nah, ini yang jadi masalah karena ini mabonana makom. Nah, ini jadi masalah. Ini kadang-kadang karena sunnahnya tidak terpenuhi. Nah, kemudian alam rahim, kemudian alam dunia. Iero kolino likulli syai'in hasabi wa hasabi ummati baina sitina wa sabain. Itu hadis. Maka dia Nabi tungkak sewa-sewa yang kemana waktu ingalana. Nah waktu ingalana umatku antara 60-70 tahun. Jadi umatnya Nabi itu antara 60-70 tahun. Tapi Nabi memang berdoa. Janganlah umur umatku itu panjang seperti umur umatnya Nabi Isa. Jadi Nabi sudah minta umur umatku jangan panjang. Cukup pendek. Kenapa Nabi tidak ingin kalau lama dihisap? Itu kuncinya. Makanya kong kapaboto pak. Kung mana Nabi taboto, palimatandre patapulu tau boto na paja. Ya, nasa madena nule lari ko naliwang. Ya, kung mana Nabi Musa sisa butong umuro na kan palingan 900 tahun menjudi. Kan begitu. Jadi itu umat na Nabi sudah berdoa. Kan ada 5 doanya Nabi itu. Yang pertama, umur umatku jangan terlalu panjang. Yang kedua, jangan engkau jauhkan umatku darimu. Ketika engkau panggil dalam keadaan senang, dia tidak datang, maka panggil dalam keadaan susah. Nah, ini yang banyak orang tidak pahami pak. Makanya kalau kita kaji dalam tasawuf itu la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Saya sering ambil analogi sederhananya. Kalau suami sayang sama ibu, perbanyak sujud bu. Karena kapan tidak banyak sujud ketika keluarga kita bagus, keluarga kita tenang, keluarga tidak ada gangguan, kemudian kita tidak sujud, maka tunggu pasti ada musibah. Tunggu itu pasti. Tapi itu bukan musibah. Itu nikmat yang Allah berikan karena doanya Nabi. Maka dia Nabi tak aja tapabelaiwi ummaku po polokidi. Ya kotoli dalam keadaan sanana denalo oli masusay. Makanya biasa tahu pak salingku pilakai na apa matahajo. Iya. Kadang-kadang kan begitu. Ya waktu na dega kamakanja mau pasibalakay na to lima nonton misinetrong. Kada mapadando. Baka matito. Tapi sisa na macandri lakan na napay mo to matayo subhanallah subhanallah subhanallah. Ya kan begitu. Begitulah cara Allah memanggil umatnya Rasulullah supaya tidak jauh. Jadi kan Nabi tamakada ya komuli dalam keadaan sanana denalo uli masusay. Nah begitu. Jadi segala sesuatu yang datang itu bukan musibah. Kalau saya itu adalah rahmat Allah, cuma bentuknya berbeda. Nah begitu. Kita kira. Makanya termasuk penyakit. Kan Nabi tamakada untuk umatku sehari semalam kena penyakit 1 tahun dosanya dihapuskan oleh Allah. Makanya Imamul Ghazali itu dalam riwayat menangis kalau tidak sakit dalam 1 bulan. Teriko dena malah selalu nasi ulangi nasabak mitau iku ya lupa kupong Allah Ta'ala. Kapan dia demam dia sujud syukur. Kan Nabi tamakada 1 tahun dosanya dihapuskan ketika dia sakit sehari semalam. Imam Malik mengatakan tidak ada penyakit yang paling aku rindukan kecuali demam. Karena seluruh tubuhku merasakan sakit. Kan begitu. Jadi aja tamasela ko masamang angkat tunang kabiasa ko wani. Semua kita pasti alami itu. Yang penting pasang pajamuki. Yang ko dia pasang paja wallahu alam. Madari tu okon rotin jala ngasih jala kipasnya tapi mapala pa pinadinge. Panas. Isaliwa pi matin ro napa manyamang. Denurle monro kamarae. Itu adalah panas yang dikirim oleh Allah untuk meruntuhkan dosa-dosa kita. Ya kau makiro Pak Burana lo kimajene. Obatnya itu baru wudhu kemudian sholat taubat 2 rakaat baru tidur, insya Allah tidur itu. Nah, itu caranya. Nah, itu. Cuma kadang ini, wah apakah masuk mah papi saliwang. Enggak, ambil air wudhu, sholat taubat 2 rakaat baru tidur insya Allah. Tidak panas itu. Itu caranya.
Jadi itu caranya Allah melepaskan penyakit dalam diri kita. Istilahnya penyakit termasuk nalega ila sedosah kota kalewe. Kemudian saya tidak usah terlalu panjang, nanti tidak selesai ini. Saya buka jam dulu. Taperingan rangi mo kak ko mali wangi watuna. Madadi itu ko matanganga macaraman na balupay. Magampamo aseme bamoki to. Kemudian iya ko di dunia ini kan likul lisan hasabi wasabi umati baina sitina wasabain antara 60-70 tahun. Kemudian okonilino agak berat. Ini nih. Nasaba iya lino taluaga melo ipadecing. Hubungan kepada Allah, hubungan kepada sesama manusia, dan pemeliharaan diri. Kada dua mite makadami hablu minallah hablu minanas. Padahal angka hadesa makadai nabi ta aja mu bawangi alimu. Termasuk itu kucakar rudu lada kina dia tu matinro. Tulisa say mi matay mana kamana mata mako tuli macakar rudu. Itu ndak boleh. Maka nabi ta aja mu bawangi alimu. Kasih haknya dia. Tidur. Makanya tu tinro kata lu. Angka yasa tidur syaitania, angka tidur ilahia, angka tidur sunnatullah. Ia ko cakar rudula ada kita matinro itu sunnatullah. Ia ko tidur ilahia, angka tu tahu maka dami kak matinro masija supaya moto kak masampai tahajud. Siaget tanah matinro itu terhitung sholat sunat. Ini yang harus dipahami. Jadi kalau makada mereka moto matu tatesi di masa pajak tahajud, jadi jam 9 kita sudah tidur. Ya kau tate serata tinro latu tatesi di itu dihitung sholat sunnah sampai situ. Yang itu nak kena bita umakku matinro minarekeng pun Allah Taala sampai pajak sunnah. Nareko tidurnya dia niatkan untuk bangun sholat. Yang kedua, orang yang tidur karena mengistirahatkan diri dari sholat. Misalnya pure matahaju nama teko, maka engkau jo matinro-tinro untuk tajangi subuh. Itu juga pahala. Jadi ia ada tinro makai pelang, kata lu tu tinro makai pelang. Matinro karena istirahat, si ba matinro karena menunggu waktu sholat. Kan begitu. Si bawa tidur ilahia kiasang emak gosi pitawe mekilo matinro. Maka dia cakar rudu lada kapal dia tu cakar rudu. Cuma madosa mi koto monro lebih baik tinggalkan. Kan biasa kata mak gosip kurci apa aja maka dia jolo-jolo ya cakar rudu lada kami kalau matinro padahal dia tu cakar rudu. Cuma menghindari dosa itu namanya tidur ilahiyah. Makiro. Yang ketiga tidur setania maka tok bapita na tinro. Itu tinro setan itu. Nak kadana pak kato be assalamualaikum to pematinro. Maka da barakallahu tapalala matana itu. Padahal dia ko menonton Piala Dunia lah tu ele dia nak cakar rudu. Itu setania. Itu. Kemudian iya kolino kang tugas ta cuma dua mi. Ini saya harus luruskan ini supaya aja stres. Tugas na tolino dua. Yang pertama berusaha, yang kedua berdoa. Dengarnya, tugas ta dua mi berusaha, berdoa. Kesimpulan terakhir alingi puang Allah Ta'ala nematur supaya kita malasa dulu. Cuma kadang ini malasa ki nasabak namu ya ropak dekeng ini to merekengi. Ujame seko matu asele ne to stres ne to. Jadi loki pasaya baluki napaki milo doang. Angkana tarala dega tarala urusan puang Allah Ta'ala. Mak galungi yang penting pura ki makareso tatana ngeseta ilodong ini pasalama angka tadupa dega tadupa tata angka selena. Kama komiro. Jadi aja nih dimurusi sekok matu dupai mana selalu memang itu. Apa tanya urusan tayro. Urusan na tawe dua mi. Berusaha mi na berdoa. Pakuli malu berbuat. Nah itu selebihnya alingi pong Allah Ta'ala yang murusi. Iya na tu namanya tahu pusing. Apa alina mana melo misangi. Manu ka apa manu matu. Tahu stres na itu. Apa urusan na pong Allah Ta'ala melo nurusu. Ini penting supaya dia stres. Yang itu nama kay gatau tapa makan ja deken na tapi pak deken na seko tapa seko mati. Sisan na najama salah-salang. Mabok. Kan makiro. Apa alina mi pong Allah Ta'ala misang ya selek na tanya idi. Jadi manusia berbuat dan berdoa.
Jadi ini penting supaya aja masalah kehidupan. Pak Mega tu tahu makoko apa masih salin nama tu calelena. Dapat talu mina melo dapat pitu. Iya. Tahu emang oto baru macam itu emang oto baru. Nama gitu nasanya penyawana yan mong oto baru. Mangaset tu tudang. Ni kemakan manyamang ya tudang ngoko tembok-tembok. Ya kau rumah ngoto mapat di ulu kadage ya kemenjara cicil atau bulat pemang. Nama gitu. Coba nama-nama ibi. Makanya latunro gitu makanya kau kena kena idimu maliam motor sepeda na muli. Mas sepeda kamu mau buang na dia kamu dotorokan. Itu latunro. Ya kau kena idimu maliam motor na muli. Magai supaya yang kena sesa. Iyo pwede ganna liam motor macicil otoki namula kaya cari mana to. Moro tu aku maka kutung ini yang banyak. Macicil macam ni kaca lay cicil ambala lay cicil manang iya nasa nga po meron manyama pa maka diguro talap biramu itu nalalungnya sujangan na nalalungnya tanggala ya itu menapahang ibu-ibu yang masija. Makanya di dunia ini sebenarnya Pak Bu itu hanya sebagai ladang untuk mendapatkan pahala. Tapi aja tak kada dipisahkan dunia dengan akhirat. Itu keliru. Angkat Allah mangoje, mapulotongi mangoje, cicila motor pinalolongan. Makanya itu orang tua, orang Bugis dulu, kumak bangu bolai, itu bolano gi, mega tau dia napahang itu. Rumah orang Bugis itu kan, angka lego-legona. Agak istilah no koy. Lego-lego. Iya tuh lego-lego tanya bola, tapi tanya lala boleh. Masih terikat dengan rumah. Jadi ya komelo musalai bola, mu kokoro lepang, pakanjaki rampan nyawamu, pakanjaki diamu. Maka demeka lo sampai dale halala tapuang untuk keluargaku nanya wija-wijaku. Nang katawat di ngupake untuk agamamu. Tapak barakakang kita mudahkan. Jokani, ya kode gaga talolongang itu jihad selamanya. Nah sebab makanya bita orang yang meninggalkan rumahnya untuk mencari nafkah halal untuk keluarganya itu jihad fisabilillah. Ya pun makanya mereka kalau mangoje bijang kakamaya kemajara cicilan motor, ya itu tahu mau bak gara-gara cicilan. Makanya maka di guruta niat yang paling pokok. Okominia emonro. Ya komuniakan ibadah itu ibadah. Ya komuniakan lino ya tuh. Kan begitu. Makanya maka tahu pandrita niat untuk akhirat macumu tu linomu. Kan begitu. Itu kere. Contohnya, ya kumata nang aseki tu ga sari. Tu to atana sari ni gare. Tu ga sebe. Kade, makanya niatkan untuk akhirat, nanti dunia ikut. Kami milestir, pada mi ko tau manre pak, maka tu ka tau manre bami. Maka da bismillahirrahmanirrahim. Iya tu bismillahirrahmanirrahim. Doa makan. Itu. Tapi agak tujuan tak manre. Agak tujuan tak. Maka da supaya masoki, denah ko. Iya ko tau manre ini akan untuk ipake maka sibiang. Kata pasan itu? Iya tu Andrewe, tanya tu papatuo Pak Bu. Kene Andrewe papatuo yang masuk dalam Ashabul Kahfi itu. Pemuda yang di dalam goa, siagetan matinro. Teluratu serapulona. Tahu? Tahu? Teluratu ilat bitau matinro, den Andre denin una dena mate. Itu kere. Itu cuma tolia miridi ya kok dia tomate denah kuah tenayero. Jadi ada hal-hal itu makanya ulama kita itu sih kadang mengurangi tidurnya tapi aja mau tacur jadi Pak Galung ngajak man rasa gitu. Ada doa khusus itu yang kita pelajari memang kurang makan dan kurang tidur ada dan itu tidak mempengaruhi fisik. Kemudian ko istilahnya maki iya ko iya pa iya ko tuoki okolino talu pasangangi ko tuoki okolino nomor sidi ko tuoki asam pajang iya ko tuo mopi asam pajang maka damagi to masam pajak de gaga ibadah pa totalitas kecuali sholat apa iya ko puasa
Ya kuma puasa ite na nonton televisi dia na batal puasana, tapi asam paja ni gari ta nonton televisi ta na batal sampai jatah. Kama kiro. Ya kuma menre ite maka melaksanakan ibadah haji na HP dia na batal hajina, tapi ya kuma sampaja ite na HP batal sampai jannah. Makiro. Melaksanakan ibadah haji ite na mandre dia na batal hajinya. Kama kiro. Ya sakka ewa diwakilkan. Ya puasa ewa ditolai andre, namanya pidyah. Kama kiro, wadi qada, ya kotomati na dia na selesai, anak wadi mapuasangi. Kung ka dia na selesai, namanya qada puasa. Haji wadi ya pasiliangang. Wadi tahu ya haji ngangi, namanya badal haji. Kau dia na tamampu nang kadita, anak tata suruh haji ngangi. Yang penting dia sudah haji, namanya badal. Kama kiro. Jadi ya tu agamanya wading, tapi cidi ibadah dia na wadi apa tolang. Dia to na wadi te tanggungi, sampai jangi. Ia kene wading itanggu sampajangi pak maka nyamang ipodak bawa laki ya maka dalono mak dompeng ia pemasang pajaloro ke 27 ko cicang. Kene wading ya wakilkan. Nah tidak boleh. Maka dia kode mulai tetong itu dah kode mulai tudang liu ko kode mulai liu isyarat mu pakai betongan na penak dingi bawan ya le mu rokok penak ding banyak le mu sujud. Ya kode mulai ro lini pu imam sampajango ko pak tau mate na itu. Kama kiro. Dan ini sholat satu-satunya ibadah yang tidak dikirim. Tapi dijemput. Ia puasa kalai titip. Haji lai titip oko Nabi Ibrahim. Atau ia masalah sholat tidak. Nabi yang jemput langsung. Makanya tidak boleh diwakilkan. Jadi si pak bicara langsung si bapuang Allah Ta'ala. Urusata si bapuangnya. Makanya tioli presah. Makanya sampajang. Ya ko ya. Kau katau makada rotumu balalin romo degamu lolong. Aja neru tangkalinga. Tapodangi makada taniaga pe palolong akong kena belang. Iya. Ang katong makada rotumba lalin romo de kamu lolong tapodangi kataniaga pe palolong akong kena belang. Iya, makada guru ta kalisi denre ngatu kong kana daripada de gaga. Ya kong kamu jamang kay taja ko di kamu jam de kay tajang. Istilahnya guru ta itimbang makapetan ritimbangan nude. Ya kuya yang penting tajamai mon ripi matu to siurus ya ko de tajamai manasa malapu pak jallo na malaikat kada taruno tami kokor. Kama kiro. Ya nangka kepala desa de gagal laporan tata langsung kritikang. Tapi ya kong kakalaporan mong kamu iparesa. Makanya kan namanya syafaat. Kade nule suku maka dita suku sampai jako aja teman-teman. Ko taulino mo de na suku. Kecuali wali si bawa nabi. Apa ya kata nimeti ati na ko pong Allah Ta'ala. Iya ko rupa tau mi de gaga itu. Napakanjaki paringaran na tak dingi bacana. Natari makanjak bacana na lupay kada sinrakani. De nule makanja makotihan namope ko bate na Allahu Akbar lese matu ya na tate masih mabulu baso na salamasi ya barasi ngite mo rin nasa yano ya tatama ko denulay makanya ada sholat sunnat itu untuk penyempurna kamakiro tapi si di kuncinya harus tajama itu di kuncinya maka ada dewa pula dia kecau gampang ibacana sampajangin 5 miwaji Allahu Akbar Fatihah syahadat siba salawa aku tahaya pacapurangnya beres lalu atau itu saja Pak.